Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzara Rizkyta Nugraha dari kelas SD 24G, mata kuliah Strategi Pembelajaran dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran aktif. Pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif atau active learning adalah metode atau strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Melalui pembelajaran aktif, guru akan mengondisikan siswa untuk selalu mengalami pengalaman belajar yang lebih bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran aktif itu menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, bukan hanya sekedar mendengarkan materi. Siswa yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendorong pemikiran kritis, analisis, dan aplikasi pengetahuan ke dalam situasi nyata. Nah, berikut ini karakteristik pembelajaran aktif yang lebih spesifik. Yang pertama, ada siswa aktif, yaitu siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka berpartisipasi dalam diskusi, mengerjakan tugas, memecahkan masalah, dan melakukan eksperimen. Yang kedua, ada penekanan pada proses belajar. Pembelajaran aktif menekankan pada proses belajar yang kreatif dan dinamis, bukan hanya pada penyampaian materi oleh guru. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kritis, yaitu siswa dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, serta membuat keputusan yang rasional. Yang keempat, pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Pembelajaran aktif disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Nah, yang terakhir itu motivasi intrinsik. Pembelajaran aktif mendorong siswa untuk memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi, karena mereka terlibat aktif dalam proses belajar dan merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran aktif. Langkah-langkah model pembelajaran aktif melibatkan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang interaktif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Secara umum, langkah-langkahnya mencakup: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Jelas tentukan apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran aktif, melalui tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memiliki teknik active learning. Pilihlah teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Misalnya diskusi kelompok, bermain peran, atau simulasi. Yang ketiga itu menyusun rencana pembelajaran. Buatlah rencana pembelajaran yang rinci, termasuk alur kegiatan, waktu yang dibutuhkan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas. 5. Memberitahu siswa tentang kegiatan. Nah, contoh teknik pembelajaran yang aktif itu yang pertama bisa diskusi kelompok. Kayak siswanya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil atau beberapa kelompok untuk membahas suatu topik dan saling bertukar ide. Yang kedua, ada bermain peran, yaitu siswa berperan sebagai tokoh tertentu dalam suatu situasi dan mendalami peran tersebut. Yang ketiga itu ada simulasi. Siswa itu melakukan simulasi
di suatu situasi atau proses untuk memperdalam pemahaman mereka. Yang ketiga, ada curah pendapat atau brainstorming, yaitu siswa diminta untuk memberikan semua ide dan pendapat mereka mengenai suatu topik. Yang terakhir ada wawancara 3 langkah, yaitu siswa bergantian berperan sebagai pewawancara, narasumber, dan pengamat untuk meningkatkan pemahaman dan refleksi. Nah, selanjutnya ada contoh strategi pembelajaran interaktif. Yang pertama itu ada inquiring mind want to know, yaitu guru memulai pelajaran dengan pertanyaan yang menarik dan menantang, memicu rasa ingin tahu siswa dan mendorong mereka untuk mencari jawabannya sendiri. Yang kedua, ada numbered heads together, yaitu siswa dibentuk dalam kelompok kecil dan setiap anggota diberi nomor. Guru mengajukan pertanyaan dan setiap kelompok berdiskusi untuk mencari jawaban. Kemudian satu anggota dari setiap kelompok dengan nomor yang dipilih oleh guru menyampaikan jawaban kelompoknya. Yang ketiga itu ada kooperatif script, yaitu siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas. Setiap anggota bertanggung jawab atas bagian tertentu dari tugas. Setelah selesai, anggota kelompok secara bergantian menjelaskan bagian tugas mereka kepada anggota yang lain. Yang keempat ada role playing. Siswa berperan sebagai tokoh atau karakter dalam situasi tertentu, memicu pemikiran dan berdiskusi yang lebih dalam tentang materi pelajaran. Dan yang terakhir ada group investigation. Mereka melakukan penelitian tentang topik tertentu dalam kelompok. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan menyajikan temuan mereka kepada kelas atau teman kelasnya. Nah, selanjutnya ada peran guru dalam pembelajaran aktif. Peran guru dalam pembelajaran aktif yaitu guru berperan sebagai fasilitator. Fasilitator itu maksudnya guru membantu siswa secara mandiri, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan partisipasi aktif. Fasilitator juga menyediakan fasilitas yang memudahkan proses belajar siswa, seperti memberikan bimbingan dan menciptakan iklim belajar yang nyaman. Nah, yang kedua itu sebagai motivator. Maksudnya motivator itu guru memotivasi siswa untuk belajar dan menumbuhkan minat terhadap materi pelajaran dengan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan menantang. Dan yang terakhir itu sebagai pengelola kelas, yaitu maksudnya guru berperan dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar secara nyaman dan efektif. Pengelolaan kelas yang baik membantu menjaga ketertiban dan fokus siswa selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu mendukung eksplorasi, kolaborasi, pengembangan keterampilan berpikir siswa. Selanjutnya ada kelebihan metode pembelajaran interaktif. Yang pertama, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran, bahkan akan sangat menikmati pelajaran yang diberikan oleh guru atau pemateri. Yang kedua, kreativitas siswa akan lebih berkembang. Yang ketiga, melatih atau meningkatkan life skill. Nah, untuk kekurangan metode pembelajaran interaktif itu, yang pertama memerlukan persiapan atau memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, membutuhkan fasilitas dan teknologi yang memadai. Yang terakhir, tidak cocok untuk semua mata pelajaran.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang cooperative learning. Cooperative learning adalah pembelajaran dalam kelompok kecil yang berheterogen, di mana siswa saling bekerja sama untuk memahami materi dan mencapai tujuan bersama, dengan tanggung jawab individu dan kelompok. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, kelompok heterogen. Yang kedua, tanggung jawab individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Yang keempat, keterampilan sosial dikembangkan. Yang kelima, evaluasi kerjasama dan hasil. Selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan dan tugas. Kedua, membentuk kelompok heterogen. Ketiga, memberi tugas untuk dikerjakan bersama. Keempat, kerja kelompok dan dengan bimbingan guru. Yang kelima, presentasi hasil kelompok. Dan yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Contoh strategi. Yang pertama, ada jigsaw. Jigsaw itu adalah metode pembelajaran kooperatif di mana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari materi pelajaran yang berbeda. Kemudian, mereka kembali ke kelompok asal mereka untuk mengajari anggota lain tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua ada STAD atau Student Teams Achievement Division. Yang terakhir ada Number Head Together. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran cooperative learning ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihannya dulu. Yang pertama, ada meningkatkan interaksi di sosial. Kedua, mendorong rasa tanggung jawab. Yang ketiga, membantu siswa yang kesulitan. Yang keempat, menumbuhkan empati dan kerjasama. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Setelah menjelaskan kelebihan tadi, saya akan membacakan kekurangannya. Yang pertama itu ada dominasi siswa aktif, potensi siswa pasif yang tidak berkembang, membutuhkan waktu yang lebih lama, evaluasi individu yang bisa kurang akurat, dan yang terakhir butuh keterampilan manajemen dari guru. Nah, peran guru dalam cooperative learning ini, yang pertama menyusun dan mengelola kelompok, yang kedua merancang tugas kolaboratif, yang ketiga membimbing interaksi kelompok, yang keempat menumbuhkan keterampilan sosial, yang kelima mengevaluasi proses dan hasil belajar. Setelah menjelaskan cooperative learning, saya akan lanjut menjelaskan discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk secara aktif mencari, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan baru secara mandiri. Model ini menekankan pada proses penemuan, bukan hanya pemberian informasi secara langsung. Peserta didik terlibat dalam proses eksplorasi, analisis, sintesis informasi untuk memahami konsep dan prinsip. Karakteristik discovery learning adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa, di mana siswa aktif mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menemukan pengetahuan baru. Proses ini melibatkan kegiatan seperti menghimpun, membandingkan, dan mengkategorikan informasi, serta menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Langkah-langkah pembelajaran discovery learning melibatkan pemberian rangsangan atau stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui eksplorasi dan penemuan sendiri. Contoh penerapan discovery learning. Yang pertama, dalam pelajaran sains, siswa dapat melakukan percobaan untuk mengamati perubahan fisik dan kimia. Yang kedua, dalam pelajaran fisika, siswa dapat melakukan eksperimen untuk memahami hukum Newton. Yang ketiga, siswa dapat menemukan sendiri bagaimana cara lilin bekerja. Nah, kelebihan discovery learning memiliki
Kelebihan seperti mendorong partisipasi aktif, meningkatkan pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan kemandirian siswa. Namun, kekurangan model ini meliputi kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama dan kurang cocok untuk semua jenis siswa, terutama mereka yang kesulitan dalam proses penemuan. Nah, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan discovery ini adalah memakan waktu lebih lama, tidak efisien untuk kelompok besar, dan membutuhkan kesiapan mental dan keterampilan siswa yang matang. Selain itu, tidak semua siswa mampu melakukan penemuan, dan metode ini mungkin kurang cocok untuk semua topik pembelajaran. Yang terakhir dalam discovery learning, ada peran guru dalam discovery learning. Dalam pembelajaran discovery learning, peran guru bukan sebagai pemberi informasi langsung, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa menemukan pengetahuan secara mandiri. Guru berperan memberi rangsangan, pertanyaan, dan kesempatan bagi siswa untuk bereksplorasi, mengumpulkan data, dan menyimpulkan sendiri. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab tidak hanya atas pembelajarannya sendiri, tetapi juga membantu anggota lain untuk belajar. Karakteristik collaboration learning. Yang pertama, interaksi antar siswa. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Yang keempat, tujuan bersama. Dan yang terakhir, peran yang setara. Langkah-langkah collaboration learning. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membentuk kelompok. Yang ketiga, memberikan tugas kelompok. Yang keempat, melaksanakan kolaborasi. Yang kelima, presentasi atau laporan hasil kerja. Dan yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Nah, contoh strategi collaborative learning yang pertama adalah think, pair, and share, yaitu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara aktif dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Model ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama berpikir sendiri atau think, yang kedua berpasangan atau pair, dan yang terakhir berbagi atau share. Yang kedua ada jigsaw. Jigsaw adalah metode pembelajaran kooperatif di mana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari materi pelajaran yang berbeda. Kemudian mereka kembali ke kelompok asal mereka untuk mengajari anggota lain tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang ketiga ada team-based learning atau TBL, adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok kecil, biasanya berisi 5-7 orang, untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mengerjakan tugas. Yang terakhir ada problem-based learning atau PBL, adalah metode pembelajaran yang berfokus dalam pemecahan masalah nyata untuk mengarahkan siswa dalam proses belajar. Dalam PBL, siswa dihadapkan pada masalah kontekstual yang realistis dan mereka didorong untuk mencari solusi melalui berbagai tahapan, seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis, mencari informasi, dan menguji hipotesis. Selanjutnya ada kelebihan collaborative learning. Yang pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi dan sosial. Yang kedua, meningkatkan pemahaman melalui diskusi dan klarifikasi ide. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Kekurangan collaborative learning yang pertama, ketimpangan partisipasi. Ada siswa yang pasif dan ada siswa yang aktif.
Nah, biasanya yang lebih menonjol itu siswa yang aktif dibandingkan yang pasif. Yang kedua, ada sulit mengelola waktu dan dinamika kelompok. Yang ketiga, memungkinkan konflik antar murid. Yang keempat, memerlukan keterampilan fasilitas yang baik dari guru. Nah, peran guru dalam collaborative learning adalah yang pertama sebagai fasilitator atau membimbing proses belajar bukan sebagai pusat informasi. Yang kedua, perancang aktivitas. Yang ketiga, pengelola dinamika kelompok. Yang keempat, pemberi feedback. Selanjutnya, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran adalah pemanfaatan alat bantu visual, audiovisual, serta perangkat digital dan aplikasi berbasis teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar agar lebih efektif, menarik, dan interaktif. Karakteristik penggunaan media dan teknologi. Yang pertama, interaktif. Yang kedua, visual dan audio. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, informatif dan menarik. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Langkah-langkah penggunaan media teknologi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelajar. Yang kedua, media atau teknologi yang sesuai. Yang ketiga, persiapkan materi dan perangkat. Yang keempat dan yang terakhir itu evaluasi efektivitas. Contoh strateginya yaitu yang pertama, menggunakan video pembelajaran atau animasi edukatif. Yang kedua, presentasi interaktif dengan menggunakan PPT atau Canva. Yang ketiga, pemanfaatan learning management system seperti Moodle atau Edmodo. Yang keempat, menggunakan virtual reality atau VR untuk pengalaman belajar yang imersif. Dan yang terakhir, podcast atau rekaman audio untuk pembelajaran berbasis suara. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, saya akan membacakan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang kedua, menyederhanakan konsep abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas. Yang keempat, menyesuaikan gaya belajar siswa. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, ketergantungan terhadap perangkat dan koneksi internet. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki akses perangkat. Yang ketiga, bisa mengalihkan perhatian siswa jika tidak dikendalikan dengan baik. Yang terakhir, potensi kesalahan teknis seperti lag, kerusakan alat, dan error. Dan yang terakhir, ada peran guru dalam penggunaan media dan teknologi. Yang pertama itu sebagai perancang pembelajaran. Yang kedua sebagai fasilitator. Ketiga sebagai inovator. Yang keempat sebagai pengelola. Dan yang terakhir evaluasi dan refleksi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.